Karena aku gendut dan miskin, ibu mertua tega menghinaku di depan umum dan menyarankan agar anaknya menceraikanku. 1 tahun kemudian mereka aku buat menyesal. Ternyata Dian baru saja pulang. Wulan menunggunya di ruang tamu, merasa semakin sesak. Dia tahu malam ini akan merubah segalanya. Wulan dengan suara gemetar. Pas Dion, aku perlu bicara sama kamu sekarang. Dion yang baru saja membuka pintu menatap Wulan dengan ekspresi datar, sedikit ragu. Apalagi Lan, aku capek, gak bisa nanti aja. Tapi Wulan tak bisa menunggu lebih lama lagi. Air matanya sudah terlalu lama ia tahan. Dan sekarang semua pertanyaan, ketakutan dan rasa sakitnya harus dikeluarkan. Aku udah tahu Mas, aku lihat semuanya, pesan-pesan Mas dengan Maya. Aku tahu kamu selingkuh. Dion terdiam sejenak, wajahnya berubah tegang, namun dia tidak tampak terkejut, alih-alih mencoba berbohong atau membantah. Dion hanya mendesah panjang, seolah kesabarannya habis. Iya, aku selingkuh. Kamu mau apa? Mau marah? Silakan. Aku capek hidup kayak gini, Lan. Aku butuh sesuatu yang lain. Kalimat itu menghantam Wulan dengan keras. Suaminya baru saja mengaku berselingkuh dan dia mengatakannya dengan dingin tanpa penyesalan. Air mata Wulan mengalir deras. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Mas, kenapa? Apa salahku? Apa kurangku? Kenapa Mas bisa begitu tega? Wulan menatap Dion dengan mata penuh air mata. Mencoba mencari jawaban di wajahnya. Baginya, cinta mereka tak pernah pudar. Meski mereka hidup dalam keterbatasan, dia selalu berusaha menjadi istri yang baik, meski tak sempurna. Tapi mengapa semua ini terjadi? Dion menghela nafas, lalu duduk di sofa, menghindari tatapan Wulan. Salahmu, kurangmu. Lihat dirimu sendiri, Wulan. Kamu ini gak berubah. Kamu cuma istri biasa, miskin, gendut, dan jelek. Apa aku harus bangga punya istri kayak kamu di depan orang-orang? Aku malu, Lan. Maya itu beda, dia cantik, anggun, dan tahu bagaimana menjaga dirinya. Aku lebih bahagia sama dia. Wulan merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kata-kata Dion menyakitkan, menusuk lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Seolah semua usahanya untuk menjadi istri yang baik tak berarti apa-apa. Wulan gemetar, mencoba menahan dirinya agar tidak jatuh. Mas, kita sudah bersama dari awal. Aku selalu di samping Mas. Apapun keadaannya, aku mungkin gak cantik, aku gak kaya. Tapi aku selalu mencintai Mas dengan tulus. Apa semua itu gak cukup? Dion masih menolak melihat wajah Wulan. Dalam hatinya Dion merasa bersalah, tapi kebutuhannya untuk merasa dihargai dan puas telah mengaburkan semua perasaannya. Dia memilih jalan yang lebih mudah, meninggalkan semua tanggung jawab dan cinta yang telah mereka bangun bersama. Aku butuh sesuatu yang lebih, kamu gak bisa kasih aku itu. Maya bisa, aku gak mau lagi hidup kayak gini, Lan. Aku gak peduli berapa lama kita udah bersama, ini gak cukup buat aku, kita cerai aja. Wulan duduk di teras rumahnya yang sederhana. Matahari mulai terbenam dan angin sore berhembus pelan. Rumah kecil mereka yang dulu terasa hangat kini sering kali sunyi. Di tengahnya, ia menggenggam sebuah foto pernikahannya dengan Dion. Senyumnya pada foto itu seakan-akan menjadi pengingat betapa besar cintanya dulu untuk Dion, meski saat ini semuanya sudah mulai terasa berbeda. Wulan sering mendengar omongan tetangga yang membandingkan hidupnya dengan perempuan-perempuan lain. Tubuhnya yang kurus, wajahnya yang polos, sering menjadi bahan ejekan. Bahkan keluarganya sering kadang mencemooh, menyebutnya kurang cantik dan kurang modis. Tapi Wulan tak pernah terlalu ambil pusing. Bagi dia yang penting adalah Dion. Dia mencintai Dion dengan sepenuh hati, meskipun belakangan ini perasaan itu mulai terasa bertepuk sebelah tangan. Sore itu Wulan melihat jam dinding, sudah pukul 7 malam. Namun Dion belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. Belakangan Dion sering pulang terlambat, dan setiap kali Wulan bertanya, jawabannya selalu sama. Kemana lagi Dion? Dulu dia selalu pulang tepat waktu, sekarang setiap hari alasan sibuk bekerja. Tapi kenapa dia jadi begitu dingin padaku? Malam makin larut, dan pintu depan akhirnya terdengar terbuka. Wajahnya terlihat lelah tapi tanpa senyum atau sapaan hangat seperti dulu. Mas sudah pulang, makan malamnya sudah aku siapkan, Mas pasti lelah ya? Dion hanya mengangguk sambil melepas sepatu tanpa menatap Wulan. Sikapnya makin cuek, Wulan merasa hatinya tercekat, tapi ia mencoba tetap tersenyum. Aku gak lapar, aku udah makan di luar. Di luar? Tapi aku sudah masak masakan kesukaan kamu, Mas. Kenapa gak bilang sebelumnya?
Aku sibuk Lan, urusan kerjaan, gak sempat bilang. Wulan terdiam, menatap punggung Dion yang segera berjalan ke kamar tanpa menoleh. Di dapur, makanan yang ia siapkan dengan penuh cinta masih utuh. Air matanya menetes pelan tapi dia buru-buru menyekainya. Mungkin memang Mas Dion sedang banyak pekerjaan, pikir Wulan, mencoba menghibur dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu dan sikap Dion makin berubah. Ia sering beralasan sibuk di kantor atau ada rapat mendadak. Wulan mulai merasakan sesuatu yang salah, tapi ia tidak ingin berpikiran buruk. Ia masih percaya pada Dion meski hatinya mulai gelisah. Suatu pagi saat Wulan sedang belanja di warung dekat rumah, ia mendengar bisik-bisik dari tetangga. Tahu nggak? Katanya Dion sering nongkrong di sini, ngobrol lama banget sama Maya, pemilik warung yang di ujung jalan itu. Iya sih, aku juga lihat mereka saling bareng. Iya sih, aku juga sering lihat mereka bareng. Cantik banget ya si Maya itu. Kasihan istrinya, Wulan, udah miskin kurang cantik lagi. Wulan mendengar bisikan itu dengan jelas. Dadanya berdebar. Nama Maya sering disebut-sebut belakangan ini, tapi dia mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun, sekarang bisikan itu seolah menguatkan kecurigaan. Wulan merasa darahnya berdesir, perasaannya campur aduk antara marah dan terluka. Malamnya, Dion pulang lebih larut dari biasanya. Wulan memberanikan diri untuk bertanya meski hatinya sangat takut akan jawabannya. Mas, aku mau tanya sesuatu. Dion yang sedang sibuk membuka ponsel hanya mengangkat alis tanpa benar-benar memperhatikan. Apa? Mas sering ketemu sama Maya, pemilik warung itu. Orang-orang bilang Mas sering kesana. Dion terdiam sejenak, tapi ekspresinya tetap datar. Kenapa emangnya? Aku cuma beli barang di sana. Maya kan pemilik warung itu, gak ada yang aneh. Wulan merasa lega sedikit, tapi hatinya masih belum tenang. Tapi kenapa Mas sering pulang malam? Mas jarang lagi bicara sama aku. Apa salahku, Mas? Dion mendesak kesal, menutup ponselnya dengan sedikit kasar. Lan, tolong ya, jangan lebay. Aku sibuk, urusan kantor banyak, aku gak punya waktu buat urusan kayak gini. Aku merasa kita udah gak seperti dulu lagi, Mas. Aku takut. Dion bangkit berdiri, wajahnya penuh kemarahan. Takut? Apa yang kamu takutin? Kamu cuma kebanyakan mikir. Aku capek, Lan. Hidup sama kamu tuh penuh dengan kekurangan. Apa kamu gak sadar, hidup kita begini-begini aja? Kamu gak pernah berubah. Kata-kata Dion menusuk hati Wulan. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh juga. Tapi sebelum dia sempat berkata-kata, Dion langsung meninggalkannya, masuk ke kamar dan membanting pintu. Wulan terduduk lemas di ruang tamu untuk pertama kalinya. Ia merasa seolah-olah tak ada lagi harapan perubahan sikap Dion. Kata-kata tajamnya dan semua omongan orang mulai menjadi beban yang terlalu berat. Malam itu, setelah pertengkaran singkat dengan Wulan, Dion merasa jengkel. Ia memasuki kamar tanpa banyak bicara lagi. Duduk di atas tempat tidur dan mengambil ponselnya. Tangannya dengan cepat membuka aplikasi pesan. Di sana, ia mendapati obrolannya dengan Maya, pemilik warung yang cantik dan kaya raya di ujung jalan. Dion merasa terpesona setiap kali bertemu Maya, bukan hanya karena wajahnya yang menawan, tapi juga gaya hidupnya yang serba mewah dan terlihat sangat percaya diri. Sesuatu yang tak pernah ia temukan di Wulan istrinya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya ketika ia membuka galeri foto di ponselnya dan melihat sebuah foto Maya yang baru saja dikirim. Maya tampak begitu cantik, mengenakan gaun mahal yang terlihat anggun dengan rambut tergerai rapi dan makeup sempurna. Tidak hanya cantik, Maya juga memiliki usaha yang sukses. Setiap kali Dion berbincang dengannya di warung, Maya selalu terlihat penuh percaya diri, bercerita tentang bisnisnya yang berkembang pesat. Lihat ya, Maya begitu sempurna, kaya, cantik, sukses. Hidupnya terlihat mudah, tidak seperti Wulan. Dion berpikir dalam hati. Dion membandingkan Maya dengan Wulan, dan dalam pikirannya perbedaan itu sangat mencolok. Wulan yang sederhana seringkali terlihat lelah, tidak pernah memperhatikan penampilannya. Terasa semakin jauh dari sosok wanita yang dia inginkan sekarang. Dion menatap foto Maya lebih lama. Matanya dipenuhi kekaguman. Ia merasa bahwa hidupnya akan jauh lebih baik jika bersama wanita seperti Maya. Wanita yang tidak membuatnya merasa terbebani. Sementara itu, di luar kamar, Wulan masih terduduk di ruang tamu. Rasa sesak di dadanya belum juga hilang setelah pertengkaran barusan. Ia merapikan meja makan, menyimpan makanan yang tak tersentuh ke dalam lemari es. Air mata sesekali mengalir, tapi Wulan mencoba tegar. Dalam hatinya ia masih berharap Dion bisa berubah kembali seperti dulu. Di dalam kamar, Dion tidak menyadari betapa hancurnya hati Wulan. Matanya tetap terpaku pada foto Maya di ponselnya. Tanpa sadar ia mulai mengetik pesan.
Maya, kamu kelihatan cantik banget di foto itu. Kapan kita bisa ngobrol lagi? Aku kangen ngobrol santai sama kamu. Beberapa menit kemudian, pesan dari Maya muncul. Terima kasih Dion, aku sangat suka ngobrol sama kamu. Kamu tahu di mana mencariku kalau kangen, aku selalu ada di warung. Dion tersenyum kecil. Hatinya semakin jauh dari Wulan. Dia merasa kehidupannya bersama Maya akan lebih baik daripada yang dia jalani sekarang. Semua percakapan itu terjadi tanpa sepengetahuan Wulan, yang tak pernah menyangka bahwa suaminya yang dulu penuh cinta kini terjerat pesona wanita lain. Kenapa Mas Dion berubah begitu? Apa aku sudah tidak cukup baginya? Apa aku benar-benar tidak menarik lagi? Malam itu terasa panjang bagi Wulan. Dia mencoba tidur meskipun pikirannya penuh dengan pertanyaan. Sementara itu Dion masih memandangi layar ponselnya, membayangkan kehidupan yang lebih baik bersama Maya. Namun Dion belum menyadari bahwa ketertarikannya pada Maya akan membawa dirinya ke jalan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Keesokan harinya, Wulan dan Dion datang ke acara syukuran yang diadakan di rumah orang tua Dion. Acara ini adalah momen penting bagi keluarga Dion, berkumpul bersama untuk merayakan pencapaian baru adik Dion yang baru saja lulus kuliah. Wulan meski merasa lelah dengan pertengkaran semalam, berusaha menampilkan senyumannya yang terbaik. Dia memilih pakaian terbaik yang dimilikinya, meski tetap sederhana. Rumah besar orang tua Dion dipenuhi tamu undangan, dari kerabat hingga teman-teman keluarga. Wulan duduk di sisi Dion, berusaha nyaman, meski dia tahu banyak dari keluarga dan teman-teman Dion memandang rendah dirinya. Setiap kali ada acara keluarga besar, Wulan sering merasa tersisih dan dibandingkan dengan perempuan lain yang dianggap lebih cantik atau lebih berhasil. Aku harus tetap tenang, ini keluarga Mas Dion, aku hanya ingin membuatnya bangga, meski kadang aku merasa tidak diterima di sini. Wulan berpikir dalam hati. Saat acara makan dimulai, Wulan mengambil beberapa hidangan di piring. Makanan yang disajikan memang terlihat menggoda. Wulan tanpa sadar mengambil porsi yang cukup banyak. Namun dia tidak berpikir hal itu akan jadi masalah besar. Di tengah suasana makan, teman Ibu Dion, seorang wanita parubaya bernama Bu Siska, mulai berbicara dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Tampak seolah sengaja ingin didengar oleh semua orang. Itu istrinya Dion ya? Wulan kan? Kok kelihatan gemukan ya? Apa nggak dijaga tuh makanannya? Kalau makan banyak terus, kapan mau kurus? Teman-teman Ibu Dion yang mendengar itu mulai tertawa kecil, sementara Ibu Dion tampak kikuk dan malu mendengar komentar itu. Wulan terdiam merasa malu, wajahnya memerah seketika. Dia mencoba menunduk dan tidak memperhatikan. Namun tawa yang menyakitkan dari beberapa tamu tidak bisa diabaikan. Ibu Dion yang awalnya ikut tersenyum tiba-tiba merengut, merasa reputasi keluarganya terganggu. Wulan, kamu gak bisa lebih jaga diri ya. Di depan orang banyak gini kamu malah makan banyak. Kamu gak lihat badanmu jadi gemuk begitu. Orang-orang pasti ngomongin kita. Wulan terkejut mendengar kata-kata ibu mertuanya yang sangat tajam. Dia merasa hatinya hancur. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk mencoba menahan air matanya. Maaf Bu, saya nggak bermaksud. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dion yang duduk di sampingnya menimpali dengan nada kesal. Iya Wulan, ibu benar, kamu harus bisa jaga diri dong. Masa di depan orang kayak gini, kamu gak bisa kontrol nafsu makan. Ini bikin malu tau gak? Wulan terperangah, tak menyangka bahwa Dion suaminya justru ikut memarahinya di depan semua orang. Bukannya membela atau mendukung, Dion malah memperparah situasi. Wulan merasa semakin kecil, seperti tidak ada lagi tempat di mana ia bisa merasa dihargai. Wulan berbisik lirih hampir menangis. Aku gak sengaja mas. Dion hanya menggelengkan kepala, merasa malu dengan keadaan ini. Di dalam hatinya, Dion mulai berpikir tentang Maya, pemilik warung yang cantik dan anggun. Ia membayangkan jika Maya yang hadir di acara ini pasti akan tampak sempurna, menawan, dan tidak bikin malu seperti ini. Kalau Maya yang jadi istriku pasti beda. Dia cantik, tahu caranya menjaga diri, gak akan buat malu keluarga kayak begini. Pikiran Dion makin melayang pada sosok Maya, membuat Wulan yang berada di sampingnya makin merasa jauh. Di tengah cemoohan yang diterimanya, Wulan merasa sendirian. Bukannya dibela, ia malah dijadikan bahan olokan, bahkan oleh suaminya sendiri. Wulan menunduk lebih dalam, berharap acara ini cepat selesai. Sementara Dion terus larut dalam khayalannya tentang kehidupan yang lebih indah bersama Maya. Tak menyadari bahwa perlahan-lahan ia sedang menghancurkan hubungan dengan wanita yang sebenarnya selalu mencintainya, Wulan. Acara berlanjut tapi hati Wulan sudah hancur. Kejadian di depan keluarga Dion itu membuatnya sadar bahwa mungkin tak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah cukup di mata suaminya.
Malam itu setelah menemukan bukti perselingkuhan Dion, Wulan merasa tubuhnya gemetar, tak terkendali. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia masih ingat janji-janji manis Dion saat mereka menikah. Janji untuk selalu setia. Dalam suka dan duka, tak peduli apapun yang terjadi. Namun kini, janji-janji itu seolah tak berarti lagi. Dion baru saja pulang. Wulan yang menunggunya di ruang tamu merasa sesak. Dia tahu malam ini akan mengubah segalanya. "Mas Dion, aku perlu bicara sama kamu sekarang," ujar Wulan. Dion yang baru saja membuka pintu menatap Wulan dengan ekspresi datar, sedikit terganggu. "Apalagi Lan, aku capek, gak bisa nanti aja." Tapi Wulan tak bisa menunggu lebih lama lagi. Air matanya sudah terlalu lama ia tahan, dan sekarang semua pertanyaan, ketakutan dan rasa sakitnya harus dikeluarkan. "Aku udah tahu Mas, aku lihat semuanya. Pesan-pesan Mas dengan Maya, aku tahu kamu selingkuh." Dion terdiam sejenak, wajahnya berubah tegang, namun dia tidak tampak terkejut. Alih-alih mencoba berbohong atau membantah, Dion hanya mendesah panjang seolah kesabarannya habis. "Iya, aku selingkuh. Kamu mau apa? Mau marah silahkan. Aku capek hidup kayak gini, Lan. Aku butuh sesuatu yang lain." Kalimat itu menghantam Wulan dengan keras. Suaminya baru saja mengaku berselingkuh dan dia mengatakan dengan dingin tanpa penyesalan. Air mata Wulan mengalir deras, hatinya terasa hancur berkeping-keping. "Mas, kenapa? Apa salahku? Apa kurangku? Kenapa Mas bisa begitu tega?" Wulan menatap Dion dengan mata penuh air mata, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Baginya cinta mereka tak pernah pudar meski mereka hidup dalam keterbatasan. Dia selalu berusaha menjadi istri yang baik meski tak sempurna. Tapi mengapa semua ini terjadi? Dion menghela nafas, selalu duduk di sofa menghindari tatapan Wulan. "Salahmu, kurangmu. Lihat dirimu sendiri Wulan, kamu ini gak berubah. Kamu cuma istri biasa, miskin, gendut, dan jelek. Apa aku harus bangga punya istri kayak kamu di depan orang-orang? Aku malu Lan, Maya itu beda. Dia cantik, anggun, dan tahu bagaimana menjaga diri. Aku lebih bahagia sama dia." Wulan merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kata-kata Dion menyakitkan, menusuk lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Seolah semua usahanya untuk menjadi istri yang baik tak berarti apa-apa. Wulan gemetar, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. "Mas, kita sudah bersama dari awal. Aku selalu di samping Mas, apapun keadaannya. Aku mungkin gak cantik, gak kaya, tapi aku selalu mencintai Mas dengan tulus. Apa semua itu gak cukup?" Dion masih menolak melihat wajah Wulan. Dalam hatinya dia merasa bersalah, tapi kebutuhannya untuk merasa dihargai dan puas telah mengaburkan semua perasaannya. Dia memilih jalan yang lebih mudah, meninggalkan semua tanggung jawab dan cinta yang telah mereka bangun bersama. "Aku butuh sesuatu yang lebih. Kamu gak bisa kasih itu ke aku. Maya bisa. Aku gak mau lagi hidup kayak gini, Lan. Aku gak peduli berapa lama kita udah bersama. Ini gak cukup buat aku. Kita cerai aja." Wulan membekap mulutnya, menahan tangisan yang makin keras. Suaminya, orang yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka, sekarang memutuskan hubungan mereka tanpa perasaan. "Mas Dion, aku rela berkorban untuk kamu, Mas. Aku selalu berusaha. Apa benar aku segitu gak berharganya buat Mas?" Dion tak menjawab. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan ke kamar, meninggalkan Wulan yang berlutut di lantai dengan hati yang hancur. Bagi Dion, keputusan ini sudah dibuat. Bagi Wulan, pernikahannya selama ini ia perjuangkan telah berakhir dengan satu kalimat, cerai. Wulan tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam isaknya, ia teringat masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Bagaimana mereka dulu bermimpi membangun keluarga bahagia, meski hidup mereka sederhana. Bagaimana Dion dulu adalah pria yang penuh cinta dan perhatian. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Apa aku benar-benar gak cukup, Mas? Kenapa aku selalu berusaha, tapi masih kalah dengan perempuan lain? Pikiran Wulan melayang-layang, semua rasa sakit, penghinaan, dan kebingungan itu menumpuk di dadanya. Ia tak tahu lagi bagaimana harus melanjutkan hidup. Cintanya pada Dion masih ada, tapi rasa pengkhianatan dan penghinaan yang ia alami terasa lebih besar. Namun dalam keheningan malam itu, di tengah tangis dan kesedihannya, Wulan perlahan mulai sadar bahwa ia tak bisa memaksa Dion untuk mencintainya lagi. Semua usahanya, pengorbanannya, takkan pernah cukup jika Dion sendiri sudah memutuskan untuk pergi. Perceraian mulai terasa semakin dekat bagi Wulan. Malam itu air mata yang tumpah tak juga menghapus rasa sakit di hatinya. Namun belum sempat Wulan menyusun kekuatan, sebuah masalah baru datang. Ibu Dion mendengar kabar tentang keretakan rumah tangga anaknya. Pagi itu Wulan dan Dion dipanggil ke rumah orang tua Dion. Wulan tahu percakapan itu tidak akan mudah. Ia duduk dengan gelisah, merasa takut, sementara Dion tampak tenang, seolah tak ada beban. Ibu Dion, Bu Erna, menatap keduanya dengan tatapan tajam penuh tanya. "Dion, Wulan, ibu dengar kabar kalian mau cerai. Apa ini benar?" Dion menghela nafas panjang kemudian mengangguk pelan.
Iya Bu, aku dan Wulan sudah nggak bisa lagi bersama. Aku mau cerai. Wulan menunduk, air matanya hampir jatuh. Dia tidak ingin membahas masalah ini di depan ibu mertuanya, tapi sekarang dia tak punya pilihan. Namun sebelum Wulan sempat bicara, dia melanjutkan dengan nada yang datar. Aku sudah bilang sama Wulan kalau aku nggak bahagia lagi. Aku lebih cocok sama Maya, pemilik warung itu. Kami sudah pacaran dan aku mau menikah sama dia. Wulan terhenyak mendengar Dion mengatakannya dengan begitu belak-belakan. Di saat yang sama, Ibu Erna terkejut, tapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin. Jadi kamu selingkuh, Dion? Iya, Bu. Aku nggak menyesal. Aku lebih bahagia sama Maya. Wulan bukan istri yang aku inginkan lagi. Dia nggak bisa menjaga penampilannya. Dia selalu bikin aku malu di depan orang lain. Wulan merasa hatinya kembali dihancurkan. Dion mengucapkan kata-kata itu di depan ibunya tanpa sedikit pun merasa bersalah. Matanya sudah basah dengan air mata yang ia tahan. Bu, maafin Wulan kalau selama ini Wulan gak bisa jadi menantu yang baik. Wulan tahu Wulan mungkin gak sempurna, tapi Wulan selalu berusaha sebaik mungkin buat Dion. Wulan gak tahu kenapa semua ini harus terjadi. Apa Wulan begitu buruk sampai harus diperlakukan seperti ini? Bu Erna menatap Wulan dengan tatapan kosong lalu menghela nafas panjang. Wulan, Ibu tahu kamu sudah berusaha, tapi Ibu juga melihat kenyataannya. Kamu sudah berubah banyak, bukan ke arah lebih baik. Kamu jadi malas jaga diri. Penampilanmu makin gak karuan. Ibu sering dengar orang ngomong soal kamu. Sebagai istri Dion, kamu seharusnya bisa jadi kebanggaan keluarga, bukan malah bikin malu. Wulan tersentak mendengar kata-kata itu. Ia selalu merasa dirinya tak sempurna, tapi tak pernah menyangka bahwa ibu mertuanya berpikir serupa dengan Dion. Wulan terisak. Bu, selama ini Wulan gak pernah bermaksud bikin keluarga malu. Wulan hanya ingin jadi istri yang baik buat Dion. Namun sebelum Wulan bisa menyelesaikan kalimatnya, Bu Erna memotongnya dengan suara tajam. Tapi kenyataannya, kamu gak bisa memenuhi harapan itu. Kamu tahu, Dion butuh istri yang bisa mendukung dia dalam segala hal termasuk penampilan. Maya itu cantik, sukses, dan tahu bagaimana merawat diri. Mungkin memang lebih baik kalian cerai. Kata-kata Bu Erna itu terasa pukulan lain bagi Wulan. Bukannya mendukung dan memberikan nasihat agar pernikahan mereka terselamatkan, ibu mertuanya justru menyetujui perceraian dan mendukung Maya sebagai calon menantu barunya. Bu, jadi ibu setuju kami cerai? Setelah semua yang Wulan dan Dion lalui. Bu Erna menatap Wulan tanpa belas kasihan. Ibu cuma ingin yang terbaik buat Dion. Kalau Dion merasa bahagia sama Maya, ibu gak akan halangi. Ibu juga lihat Maya lebih pantas jadi istri buat Dion. Kamu mungkin harus terima kenyataan ini, Wulan. Wulan merasa dunia di sekelilingnya runtuh lagi. Kali ini dengan lebih menyakitkan. Tidak hanya Dion, tapi bahkan ibu mertuanya sendiri lebih memilih wanita lain daripada dirinya. Dia merasa benar-benar sendirian. Dion yang dari tadi hanya diam melihat ibunya memberi restu dengan ekspresi lega. Makasih Bu, aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Kita udah susah bareng-bareng, apa gak sedikit pun ada rasa yang tersisa buat Wulan? Apa semuanya cuma hilang begitu saja? Dion menatap Wulan dengan datar lalu menggeleng. Aku capek Lan, aku gak bisa lagi hidup sama kamu. Kita udah gak cocok, aku cuma mau kebebasan. Maya bisa kasih itu. Air mata Wulan akhirnya jatuh lagi. Namun kali ini di dalam tangisannya, Wulan juga merasakan sebuah perubahan. Ia mulai menyadari jika Dion dan keluarganya sudah tidak menganggapnya berharga. Maka tidak ada gunanya lagi bertahan di tempat yang hanya akan terus menyakitinya. Kalau begitu, kalau memang Mas Dion dan Ibu lebih memilih Maya, Wulan gak bisa lagi memaksa. Tapi Mas harus ingat satu hal, suatu hari nanti Mas akan menyesal pernah menyanyiakan orang yang tulus mencintai Mas. Dion hanya tersenyum sinis, sementara Bu Erna mengangguk tanda setuju. Kalau kamu siap Wulan, segeralah urus perceraian, gak perlu lama-lama nahan Dion lagi. Wulan berdiri dengan langkah lemas menuju pintu keluar rumah mertua yang dulu ia anggap sebagai rumah keduanya. Namun kini tempat itu tak lagi terasa seperti rumah. Semua kenangan baik segera sirna. Dia tahu, perjalanan yang akan ia tempuh akan penuh kesulitan, namun di balik itu semua ia juga merasakan benih kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perjalanan itu baru dimulai, dan suatu hari nanti Dion dan keluarganya akan tahu bahwa mereka telah salah menilai Wulan. Dengan restu ibu mertuanya, perceraian Wulan dan Dion makin dekat. Namun di balik rasa sakit yang ia rasakan, Wulan mulai merasakan bahwa ia harus bangkit, bukan untuk Dion, bukan untuk keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri. Babak baru dalam hidup Wulan dimulai, babak yang akan membawa perubahan besar. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi mereka yang pernah merendahkannya. Setelah pertemuan di rumah Bu Erna, Wulan merasakan kesepian yang mendalam. Kehidupan yang ia jalani selama ini seakan tak memiliki makna lagi. Dion dan keluarganya lebih memilih Maya, dan sepertinya tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki pernikahannya. Hari-hari berikutnya, Wulan menghabiskan waktu di rumah dengan perasaan hampa. Ia tidak bisa mendengar kabar dari Dion, seolah semua kenangan indah yang mereka lalui bersama hilang begitu saja.
Wulan mengingat masa-masa mereka tertawa, berbagi mimpi, dan saling mencintai. Kini semua itu terasa sangat jauh. Suatu sore, ketika Wulan sedang duduk sendirian di teras rumah, seorang teman dekatnya, Rina, datang berkunjung. Melihat wajah Wulan yang pucat dan lesu, Rina segera mendekat. "Wulan, kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu sama Dion mau cerai, kenapa bisa begini?" Wulan menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya. "Rina, aku merasa sendiri. Semua orang lebih memilih Maya, bahkan Ibu Dion setuju kami cerai. Apa aku memang seburuk itu?" Rina menggenggam tangan Wulan, berusaha memberikan dukungan. "Kamu bukan orang yang buruk, Wulan. Kamu cuma mengalami situasi yang sulit. Jangan biarkan mereka mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri. Kamu layak dicintai." Namun Wulan merasa kata-kata Rina tidak cukup untuk menghiburnya. Dia menatap ke kejauhan merindukan Dion, meski tahu suaminya telah mengkhianatinya. Wulan terisak. "Rina, aku berusaha mencintai Dion dengan tulus, tapi dia lebih memilih Maya. Setiap kali aku mengingat apa yang terjadi, rasanya aku gak berharga. Tidak ada yang membela aku." Rina menggenggam tangan Wulan lebih erat. "Rina, aku di sini buat kamu. Kamu tidak sendirian. Ayo, kita atur rencana untuk bangkit lagi. Ini bukan akhir." Tetapi Wulan hanya menggeleng, merasa tak ada harapan untuk kembali ke kehidupan normalnya. Sejak pernikahannya akan berakhir, hidupnya terasa suram. 1 minggu setelah pertemuan itu, Wulan akhirnya memutuskan untuk mengurus perceraian. Ketika dia masuk ke kantor pengacara, hatinya berdebar kencang. Ruangan itu terasa dingin dan asing baginya. Wulan duduk di kursi tunggu, berusaha menenangkan diri. Saat itulah Dion masuk ke ruangan. Dion melihat Wulan dengan tatapan dingin. "Kamu sudah siap? Apa kita akan bahas ini?" Wulan menatap Dion dengan rasa sakit di dalam hatinya. Dia tidak ingin pertemuan ini menjadi ajang saling menyalahkan. Tetapi saat melihat wajah suaminya yang tampak tenang, semua rasa sakit kembali menyeruak. "Dion, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Kita sudah membangun segalanya bersama. Apa kamu tidak merasa sedikit pun menyesal?" Dion menunduk sejenak, tetapi kembali menatap Wulan tanpa ada perasaan bersalah. "Wulan, aku sudah bilang, aku ingin hidup lebih baik bersama Maya. Aku merasa lebih bahagia. Kita sudah berusaha, tapi kenyataannya kita nggak bisa lagi bersama." Rasa sakit yang luar biasa menghantam Wulan. Keputusan ini semakin mendekatkannya pada kenyataan pahit bahwa dia benar-benar sendirian. Semua orang di sekelilingnya seolah menganggapnya sebagai pilihan terakhir. Wulan mengalihkan pandangannya, berusaha menahan air mata yang sudah tidak tertahan. "Dion, aku ingin kamu tahu aku mencintaimu. Selama ini aku berjuang untuk kita, tapi semua ini terasa sangat menyakitkan. Aku minta maaf, Wulan. Ini semua sudah tidak bisa diperbaiki." Ketika Wulan melangkah keluar dari ruangan, dia merasa hatinya terbelah. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang tak tertanggungkan mengikutinya. Setelah keluar dari kantor pengacara, Wulan duduk di bangku taman. Ia memandang sekeliling, melihat pasangan lain yang tertawa dan berbagi kebahagiaan. Rasa cemburu dan kesepian menyergap hatinya. Di saat seperti ini dia merindukan seseorang yang bisa mendukung, yang bisa membela haknya. Tapi semua itu tidak ada. Hidup Wulan seakan terhenti. Dia merasa terjebak dalam kesedihan, tidak tahu harus kemana dan bagaimana harus melanjutkan hidup. Perceraian akan segera terjadi adalah titik terendah dalam hidupnya. Kesepian dan kehilangan menggerogoti semangatnya. Di saat yang paling gelap, Wulan teringat pada impian-impian kecil, impian untuk meraih kebahagiaan dan keindahan hidup. Sekarang, saatnya baginya untuk bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Meskipun tanpa Dion, Wulan akan berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, dia mengingat betapa kuatnya dia bisa bertahan. Sekarang adalah saatnya untuk bangkit dari keterpurukan dan membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa dia lebih dari sekedar penilaian orang lain. Wulan menyeka air matanya dan bertekad untuk mengubah hidup, terlepas dari apapun yang terjadi. Dia tahu dia harus menemukan kekuatannya sendiri, dan suatu hari nanti Dion akan menyesalinya semua yang telah ia pilih. Dengan semangat baru yang perlahan tumbuh, Wulan melangkah keluar dari taman dengan keyakinan bahwa meski perjalanan ini sulit, dia tidak akan membiarkan kesedihan dan pengkhianatan mendefinisikan siapa dirinya. Dia akan menjadi lebih kuat, lebih baik, dan suatu saat, dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. 2 tahun berlalu sejak Wulan menjalani perceraian yang menyakitkan. Selama waktu itu, ia telah mengalami transformasi luar biasa. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam kepribadian dan karirnya. Wulan tidak lagi menjadi perempuan yang merasa rendah diri dan terpinggirkan. Ia kini adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri.
Setelah memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan, Wulan mengikuti kursus bisnis dan mempelajari cara menjalankan usaha. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil membuka butik kecil yang menawarkan pakaian dan aksesori yang elegan. Butiknya dengan cepat menarik perhatian banyak orang dan pelanggan pun mulai berdatangan. Suatu pagi, Wulan sedang mengatur etalase butiknya ketika seorang pelanggan, Sarah, masuk. Sarah terpesona. "Wow, Wulan, kamu terlihat sangat berbeda. Bisnismu juga berkembang pesat ya?" Wulan tersenyum, bangga akan pencapaiannya. "Makasih Sarah, aku emang berusaha keras untuk merawat diri dan usahaku. Hidupku sekarang jauh lebih baik." Sarah mengangguk tanpa kagum. "Kamu benar-benar menginspirasi. Dulu kita semua tahu betapa sulitnya kamu setelah perceraian. Tapi sekarang kamu bisa bangkit dan jadi sosok yang luar biasa," kata Sarah. Wulan merasakan semangatnya makin membara. Ia selalu percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk bangkit meskipun menghadapi cobaan yang berat. "Aku percaya kita semua bisa mengubah nasib kita sendiri. Yang penting adalah kita berani mengambil langkah pertama. Ketika aku menyadari bahwa hidupku tidak tergantung pada orang lain, aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku." Beberapa bulan kemudian, Wulan diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar wanita pengusaha di kotanya. Ruangan dipenuhi wanita-wanita hebat yang ingin mendengar kisah inspiratifnya. 2 tahun yang lalu, saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa kesepian dan kehampaan setelah perceraian. Tapi saya menyadari bahwa hidup tidak berakhir di situ. Saya memutuskan untuk bangkit dan mengejar impian saya. Semua wanita di ruangan tersebut mendengarkan dengan seksama. Transformasi ini tidak mudah, tapi saya ingin memberitahu kalian semua bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan siapa kita. Kita adalah penentu jalan hidup kita sendiri. Wulan melihat ada banyak wanita yang mengangguk dan tersenyum, terinspirasi oleh kata-katanya. Rasa bangga mengalir dalam dirinya. Setelah seminar, beberapa wanita mendekati Wulan untuk berbincang. Seorang pengusaha muda yang baru memulai bisnisnya. "Wulan, aku terinspirasi oleh ceritamu. Dulu aku merasa putus asa, tapi setelah mendengar kamu, aku merasa punya harapan lagi. Apa saran terpenting yang bisa kamu berikan?" "Percayalah pada diri sendiri. Jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Dan ingat, keberhasilan tidak hanya diukur dari uang, tapi juga dari seberapa banyak kita membantu orang lain," ujar Wulan dengan penuh semangat. Mia mengangguk, matanya berbinar dengan semangat baru. Beberapa bulan setelah seminar tersebut, Wulan menerima sebuah undangan dari sebuah acara penghargaan wanita inspiratif. Ia terkejut ketika namanya disebut sebagai salah satu penerima penghargaan. Selamat kepada Wulan yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan dan menjadi sosok wanita sukses yang menginspirasi banyak orang. Ketika Wulan naik ke panggung, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Ia merasa haru dan bangga. "Terima kasih banyak. Saya tidak akan berada di sini tanpa dukungan dari teman-teman, keluarga, dan semua wanita luar biasa di sini. Ini adalah bukti bahwa kita bisa mengatasi kesulitan dan bangkit lebih kuat." Ketika Wulan meninggalkan panggung, ia melihat wajah penuh kekaguman dan rasa hormat di antara kerumunan. Ia juga melihat sosok Dion yang datang dengan Maya. Dion terkejut dan sedikit menyesal ketika melihat Wulan yang sekarang cantik, sukses, dan berkarisma. Sementara Wulan menjalani kehidupan baru yang penuh warna dan kesuksesan, Dion merasakan hidupnya makin kelam. Kehidupan bersama Maya tidak sejalan sesuai dengan harapan. Setelah sempat hidup dalam kemewahan, Maya meninggalkan Dion ketika uangnya mulai menipis. Dion kini terjebak dalam kemiskinan dan kesepian, merasa menyesal telah meninggalkan Wulan. Dion berjalan sendirian di trotoar, memikirkan keputusan yang telah merusak hidupnya. Rasa kesepian menggerogoti hatinya, dan setiap kali ia melihat sekeliling, wajah Wulan selalu muncul dalam pikiran. Betapa dia merindukan senyuman dan dukungan Wulan yang tulus. Suatu hari, Dion menghadiri sebuah acara pernikahan teman lama mereka. Ketika ia masuk ke dalam ruangan, suara musik dan tawa riang memenuhi udara. Namun, hatinya terasa berat ketika matanya menangkap sosok yang dikenalnya dengan baik, Wulan. Dion tertegun sejenak. Wulan berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh teman-temannya. Ia tampak mempesona dengan gaun elegan yang menonjolkan kecantikannya yang kini makin bersinar. Wajah Wulan memancarkan kepercayaan diri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Dia terlihat luar biasa, kenapa aku harus menyanyiakannya?" ujar Dion dalam hati. Air mata menetes di pipi Dion saat penyesalan menyergapnya. Dia teringat akan semua kenangan indah mereka, saat-saat ketika Wulan selalu berada di sisinya, mendukung tanpa syarat. Kini dia menyadari bahwa keputusan untuk memilih Maya adalah kesalahan terbesar. Dengan langkah ragu, Dion mendekati Wulan. Hatinya berdebar, takut, dan berharap sekaligus. Saat Wulan berbalik dan melihat Dion, matanya melebar sejenak, lalu kembali tenang.
Wulan, bisa kita bicara sebentar? Wulan menatap Dion, mencermati raut wajahnya. Ia melihat kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Namun di hatinya Wulan tahu bahwa dia tidak ingin kembali ke kehidupan lama. Dion, apa yang ingin kamu katakan? Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku salah meninggalkanmu, aku sudah bodoh dan sangat menyesal, ujar Dion. Wulan menghela nafas dalam-dalam mencoba menahan emosi. Dion, aku sudah move on, hidupku sekarang jauh lebih baik, aku telah banyak belajar untuk mencintai diriku sendiri. Dion merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Wulan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia kini mengerti betapa berartinya Wulan dalam hidupnya. Tapi aku sangat merindukanmu, aku merasa terjebak dalam kesalahan yang telah aku buat. Hidupku dengan Maya tidak seindah yang aku bayangkan. Tanpa kamu, semuanya terasa hampa. Wulan dengan senyuman yang penuh pengertian berkata, Dion, aku mengerti rasa penyesalanmu, tapi aku tak bisa kembali lagi. Aku tidak ingin jadi pilihan kedua. Aku tidak butuh seseorang yang hanya mencintai penampilan atau harta. Dion merasa air matanya kembali menetes, kali ini rasa sakit yang mendalam. Ia menyesal telah membiarkan Wulan pergi dan sekarang harus merelakan sepenuhnya. Terima kasih sudah membuatku sadar akan nilainya diriku. Aku sudah bahagia dengan diriku sendiri dan tak butuh pria seperti kamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Wulan berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Dion dengan rasa penyesalan yang menyakitkan. Dia tahu, Wulan telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri, sementara dirinya terjebak dalam pilihan yang salah. Aku telah kehilangan segalanya, semoga suatu hari nanti dia bisa memaafkan aku, ujar Dion dalam hati. Saat Wulan meninggalkan tempat itu, dia merasa lega. Penolakan terhadap Dion adalah langkah penting dalam perjalanan hidupnya. Dia telah berhasil menemukan kekuatan dalam dirinya dan kini siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Di balik semua kesedihan dan penyesalan, Wulan kini menyadari bahwa ia telah menemukan kembali jati dirinya. Dengan segala upaya dan dedikasinya, ia bukan hanya seorang mantan istri yang ditinggalkan, tapi juga seorang wanita yang kuat dan berdaya. Kini saatnya baginya untuk terus bersinar, menginspirasi orang lain, dan membuktikan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Wulan berjalan menjauh dari Dion, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Ia tidak merasa puas karena dendam, tapi karena ia telah menemukan kembali kekuatannya yang hilang. Keberanian untuk meninggalkan masa lalu dan semua luka yang ditinggalkan. Hari itu, Wulan melangkah keluar dari ruangan acara pernikahan dengan perasaan yang campur aduk. Namun ketika dia melirik ke bagian belakang dan melihat Dion terdiam, hatinya merasakan kelegaan yang dalam. Akhirnya ia bisa melepaskan semua rasa sakit yang mengikatnya. Inilah saatnya untukku memulai hidup baru, ujar Wulan dalam hati. Saat ia melanjutkan langkahnya, Wulan teringat akan semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk mencintai Dion. Dia juga mengingat betapa rendah diri dan terpuruknya dia saat itu. Namun, sekarang semua itu telah berlalu. Wulan tersenyum pada dirinya sendiri, merasakan aliran kepercayaan diri yang baru. Beberapa hari kemudian, Wulan mengadakan acara pembukaan butik barunya. Semua teman-temannya datang untuk mendukung. Wulan, kamu luar biasa. Bisnismu sangat cantik dan produk-produk yang kamu tawarkan juga sangat menarik, ujar Rina bersemangat. Wulan merasa hangat di dalam hatinya. Dia bisa merasakan dukungan dan kasih sayang dari teman-teman. Makasih Rin, aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Kalian semua memberikan semangat dan inspirasi yang aku butuhkan. Ketika acara pembukaan berlangsung, Wulan melihat sekeliling dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Semua orang tampak antusias melihat hasil kerja kerasnya. Ia mengingat kembali perjalanannya yang panjang, dari masa-masa sulit hingga sekarang. 2 tahun lalu, saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini hari ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, tetapi saya bertekad untuk menemukan kebahagiaan dan kekuatan dalam diri saya. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya. Saya berharap butik ini bisa menjadi tempat bagi kita semua untuk berbagi dan tumbuh bersama. Sorakan dan tepuk tangan mengalir dari para tamu, memberikan dorongan semangat yang lebih besar bagi Wulan. Di tengah suasana bahagia itu, Wulan mendengar seseorang mendekatinya. Saat ia menolak, ia terkejut melihat Dion yang tiba-tiba muncul di pintu butik. Wulan merasa jantungnya berdebar, tapi ia tetap tenang. Wulan, bisa kita bicara? Wulan menatap Dion, mencermati raut wajahnya. Ia melihat kesedihan dan penyesalan yang mendalam, namun di hatinya Wulan tahu bahwa dia tidak ingin kembali ke kehidupan lama. Apa yang ingin kamu katakan, Dion? Aku minta maaf. Minta maaf atas semua yang terjadi. Aku salah meninggalkanmu, aku sudah bodoh dan sangat menyesal. Wulan menghela nafas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. Dion, aku sudah move on. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku merasa terjebak dalam kesalahan yang telah aku buat. Melihatmu di sini, aku sadar betapa berartinya kamu bagiku. Wulan merasakan kepedihan dalam suara Dion.
Tapi ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku menghargai permintaan maafmu, Dion, tapi aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa jadi wanita yang dulu lagi. Dion menunduk, meresapi kata-kata Wulan. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Wulan kini adalah sosok yang tidak hanya kuat tapi juga mandiri. Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua. Aku ingin terus melangkah maju, mengejar mimpiku dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dion terdiam, menyadari bahwa Wulan telah berubah. Ia menjadi wanita yang tidak lagi bergantung padanya, tapi mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku berharap yang terbaik untukmu, Wulan. Kau layak mendapatkan kebahagiaan. Wulan tersenyum, tidak dengan rasa dendam tapi juga pengertian. Makasih Dion, semoga kau juga menemukan kebahagiaanmu. Dion berpaling, meninggalkan butik dengan perasaan campur aduk. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa Wulan telah menemukan jalannya. Saat pintu butik ditutup, Wulan merasakan angin segar di sekelilingnya. Dia tahu inilah saatnya untuk melanjutkan hidup tanpa beban dari masa lalu. Setiap langkahnya sekarang diisi dengan kepercayaan diri dan dia bertekad untuk terus berjuang demi kebahagiaan dan impiannya. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Hidupku adalah milikku. Aku akan menjalaninya dengan cara yang aku inginkan. Dengan semangat yang membara, Wulan siap untuk menghadapi setiap tantangan baru dan merayakan setiap pencapaian dalam hidupnya. Kemenangan ini bukan hanya tentang sukses bisnisnya, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Dia telah menang atas rasa sakit dan kehilangan, dan kini dia benar-benar bebas.